berkah. Mari kita semua berdiri dengan sukacita, kita memuji dan memuliakan Allah Tritunggal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebar, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa mereka masing-masing, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diamlah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika dengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bangun karena masing-masing mereka mendengar suara dari rasul-rasul itu. Mereka semua tercengang-cengang dengan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di asal negeri kita? Kita orang Patria, Media, Elam, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang karya-karya agung yang dilakukan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu, ya Tuhan.
semuanya kau buat dengan kebijaksanaan. Apabila engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka pun tercipta kembali, dan engkau akan memenuhi muka bumi. Utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadikan seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadikan seluruh muka bumi. Kita semua dibaptis untuk menjadi satu tubuh dalam satu roh. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, tiada seorang pun dapat hasil buah roh. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia. Saudara-saudara, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, sebagaimana dahulu telah kulakukan, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah cinta, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh.
Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah Roh Ilahi dan terangilah kami dengan sinar surgawi. Datanglah sumber kasih, pelipur hati sedih, pencipta tanpa pamrih. Kuatkanlah yang lemah, bangunkanlah yang rebah, segarkanlah yang lelah, sejukkanlah yang panas, giatkanlah yang malam, lembutkanlah yang lemah. Cahaya mulia, penuhilah segera budi dan hati hamba. Tanpa berkat restumu, tiada sesuatu dapat sungguh bermutu. Yang kotor bersihkanlah, yang kering siramilah, yang luka sembuhkanlah, yang kaku haluskanlah, yang beku luluhkanlah, yang sesat pulangkanlah. Kami umat-Mu ini mohon dikurniai sabda rahmat Roh Suci. Kami mohon berkat-Mu agar setia padamu dan bahagia selalu. Amin. Haleluya. Marilah kita berdiri. Haleluya.
Ye ane pastor, lesene hami adada oleh perkio, laki beki rangamanga tadir baik aku retuk saya. Ayo lesene, bau nanglu tekain gamai tahu, terang le bau nanglu itu, velang negara garing naik, coba sekolah aku koket sikosik. Yo ane pastor, ante narajang agu turgu, gani ngaji kola tangani, beramai gani tebang lagi danggo, ayo nanggo gitu, tenggaru nai ngaji, berang-berang beba ketiban penta di gereja, berang pakai calon beba, agu sang bendang kereta, sereti agu wangu. Rasulullah bela haji dana ko ata cuma hani oleh nabiat ago oleh sanggar kecil kami. Sanggar hani rata centang akar ite lesoro. Ya me pastor. Bagi besrute oleh hari jari. Kalau sanggar besar ago turgan lesoro ago sanggar tedang amin. Yo sanggen torok ite, tambor ite, ngaji ite, terima tapapean, teman siang, atau teman cerlan. Sudah luar biasa. Mari kita antarakan semua ini, persembahan-persembahan ini, doa-doa kita, kerinduan kita, kegembiraan dan sukacita kita pada hari ini, tetapi juga hari-hari perjuangan kita selanjutnya kepada Allah. Dan kita persembahkan itu di atas altar agar dipersatukan dengan persembahan teramat mulia tubuh dan darah Yesus. Semoga dari meja Ekaristi oleh karunia Roh Kudus kita semakin berakar, semakin kokoh dan kuat di dalam iman, di dalam pengharapan dan cinta kasih. Yo, terima kasih.
Memang hari ini hari spesial untuk stasi ini karena stasi Sungkang itu berpelindungkan Roh Kudus ya. Dari mereka bernyanyi sangat baik, sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan mereka. Ini stasi Sungkang ini semua ikut dalam kegiatan ini. Memang ada jaga luar. Yang memang ada tangan bukan, memang tangan bukan. Dari kembiran pertama dari sekolah, itu memang ada yang musik, baru dia tahu. Ya, jadi terima kasih banyak luar biasa dan memang hasilnya juga luar biasa. Terima kasih banyak, mulai dari ketua stasiunnya, para pengurus kabinetnya, sampai kepada semua umat stasi Roh Kudus Bukan. Kemudian saya menyampaikan banyak terima kasih juga kepada umat sekalian dari 4 stasi ini, mulai dari stasi Yesus Raja Rendong, stasi Roh Kudus Bukan, stasi Ignatius Tebedo, dan stasi Nusa Santa Maria Fatima Lampung yang sudah berpartisipasi dan ambil bagian dalam perayaan mulia hari ini. Perayaan pencurahan Roh Kudus dan perayaan pengenangan kelahiran gereja. Hari ini hari gembira, hari besar, hari mulia untuk kita semua. Kemudian saya menyampaikan banyak terima kasih kepada para pengurus stasi dari 4 stasi ini yang sudah memberikan dukungan dan kerjasama sampai pada menggerakkan umat untuk bersama-sama merayakan Pentakosta di sini pada hari ini. Dan terima kasih kepada seksi kepemudaan dan olahraga paroki yang telah menyelenggarakan pertandingan bola voli putri, dan pada hari ini pertandingan persahabatan dari 2 SD saja ya. Tadi sudah kemarin Pak Mas informasikan SD terlayan tidak siap bertanding karena ada alasan tertentu, sehingga hari ini yang bertanding sudah SDR Rendong dan SDK Lampung. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan perebutan. Hari ini hari panjang, hari pesta. Jadi aku, jadi silakan mau masuk ke rumah paman sekali, silakan segala sesuatu. Kopi tidak kurang, makan tidak kurang. Mereka kok berkurang. Kami juga di restoran 24 jam hari ini sudah laku. Silakan. Asal jadi laku. Makanya saya larang yang menjual bakso, jangan datang ke Lampung. Kami ada makan minum sendiri di sini. Jadi kita tidak cari makan di luar hari ini. Jadi hari ini hari panjang, hari pesta, hari gembira untuk kita semua. Jadi saksikan pertandingan anak-anak kita dan saudara dan saudari-saudari kita. Jadi umat ini yang bertanding. Jadi kita membuat evaluasi dari tahun ke tahun. Tahun lalu kita mulai evaluasi pertandingan itu. Tahun ini juga kita evaluasi ada pertumbuhan dan perkembangan semangat. Kita berharap tahun depan paroki 70 tahun, sehingga setidaknya kita bikinnya itu lebih baik dari tahun ini. Jadi kerinduan dan harapannya serta mimpinya seperti itu. Jadi gereja harus bertumbuh. Gereja ini harus berkembang. Jadi paroki ini baru tua, 69 tahun. Stasi Kera belum jadi paroki, mereka bisa menyelenggarakan event besar, pertandingan sepak bola dan pertandingan bola voli. Belum paroki. Paroki ini 69 tahun. Paroki Roh Kudus, paroki Lanjut sudah berlangkah maju. Tapi itu datang dari mana? Dari umat yang hidup, umat yang optimistis, bukan umat yang pesimistis. Karena gereja itu dibangun dari batu-batu hidup. Jadi harus terus bergerak dari batu ke batu. Mesti ada itu tanda-tanda perubahan
tanda-tanda kemajuan selangkah demi selangkah. Jadi terlalu jauh kalau kita membandingkan dengan analogi yang baru lahir itu. Jadi saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan, tidak, tapi saya ingin memberikan api pengharapan itu. Karena Roh Kudus itu menyalakan api pengharapan, api optimistis